Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa obor fid dunya wal akhirat. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah perencanaan pembelajaran digital dengan materi pemilihan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri sebagai moderator yaitu Nur Fatimah. Kemudian 5 rekan saya yaitu pemateri atas nama Juwinda, Rusni Edi, Kasmiati, Arvina Arafah, dan Indra Fadli. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, NIM 091 058 0221 057. Saya akan membawakan materi pertama yaitu mengenai definisi model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam Grossman 2012.2133 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran merupakan pola pilihan para guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian, macam-macam model pembelajaran terbagi 3. Yang pertama, model pembelajaran berdasarkan masalah. Salah satu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah untuk mengumpulkan pengetahuan sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan belajar secara individu maupun kelompok kecil sambil menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen, terdiri dari siswa dengan prestasi tinggi, sedang, dan rendah, perempuan dan laki-laki dengan latar belakang etnik yang berbeda untuk saling membantu dan bekerja sama mempelajari materi pembelajaran agar belajar semua anggota maksimal. Yang ketiga, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang merujuk pada pola-pola pembelajaran di mana guru banyak menjelaskan konsep atau keterampilan kepada sejumlah kelompok siswa. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Juwinda selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada definisi pendekatan pembelajaran.
titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menskripsi, menguatkan, dan melatar metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Selanjutnya, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kemudian ada macam-macam pendekatan pembelajaran, diantaranya pendekatan konstekstual, pendekatan konstruktivisme, dan pendekatan deduktif dan induktif. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi, NPM 091058022160, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan membahas tentang definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan proses suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran bertujuan untuk mengajarkan siswa belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri. Para ahli psikologi kognitif menyebutkan informasi dan pengalaman yang disimpan di dalam memori jangka panjang sebagai pengetahuan awal. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, exposition discovery learning. Proses pembelajaran yang tidak diberikan keseluruhan, melainkan melibatkan siswa untuk mengorganisasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, active learning. Strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan serta partisipasi siswa dalam setiap kegiatan belajar seoptimal mungkin, menciptakan suasana yang mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar siswa, baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik ataupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Indra Fadli. Saya merupakan pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Definisi metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah langkah-langkah dan cara yang digunakan guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan cara yang khas atau bervariasi. Macam-macam metode pembelajaran. Terdapat 10 metode, yaitu antara lain yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode tanya jawab, kelima metode simulasi, 6 metode karya wisata, 7 metode bermain peran atau role playing, yang kedelapan metode pemecahan masalah, 9 metode eksperimen, dan terakhir yaitu metode penugasan. Yaitu teknik pembelajaran. Menurut Gerlach dan Eli, pada 2009 mereka mengemukakan bahwa teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pengajarannya yang telah dipilih oleh peserta didik. Perkenalkan, nama saya Arvina Arafa, NIM 091-058-022-1010 sebagai pemateri kelima. Jadi selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Nah, yang termasuk teknik yang baik apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, ataupun gairah belajar siswa. Dan yang kedua yaitu teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Dan yang ketiga, teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi yang kreatif dari kepribadian siswa. Dan yang keempat,
teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat merangsang keinginan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut dan melakukan eksplorasi dan inovasi atau biasa disebut dengan pembaharuan. Dan yang kelima yaitu teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 6. Teknik pembelajaran yang dipergunakan harus dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalistik dan menggantinya dengan pengalaman ataupun situasi nyata dan bertujuan. 7. Teknik pembelajaran yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara belajar baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu teknik pembelajaran yang digunakan harus dapat membimbing siswa agar dapat atau mampu bertanggung jawab sendiri. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.